Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan orang-orang dari dunia bawah sudah datang ke dunia matahari dan berpencar di sana. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Zoro dan Sanji pergi ke desa untuk membantu Jaru, sehingga mereka berdua harus berhadapan dengan Dory dan Brogy yang telah berubah menjadi raksasa iblis. Di sisi lain, Luffy dan Loki langsung mengincar Im Sama, sehingga pertarungan panas antara mereka akan segera terjadi. Sedangkan untuk Squall Pergaban, dia pergi ke tempat anak-anak yang sedang berjalan sambil tidur, di mana dia memakai Hoshoku Haki untuk menghentikan anak-anak itu agar tidak berjalan ke tempat yang lebih jauh. Sementara itu, Chopper bergabung dengan sebagian kru bajak laut topi jerami untuk menghadapi para musuh. Kemudian Hajudin dan kawan-kawan dalam bajak laut New Giant Warrior membantu para prajurit raksasa untuk melawan para monster dan iblis. Kedatangan mereka semua membuat pihak Elbaf mendapat harapan lagi dalam situasi mencekam di dunia matahari. Mereka memang harus berpencar karena jika mereka tetap dalam satu kelompok dan bertarung di wilayah yang sama, maka wilayah-wilayah yang lain tidak akan tercover dan keadaan malah akan menjadi semakin parah. Dalam pertarungan Zoro dan Sanji melawan Dory dan Brogy, dua kru terkuat Luffy itu telah menguasai teknik baru yang disebut sebagai Busheshaku Haki yang terfokus. Teknik itu efektif untuk dipakai melawan pengguna kekuatan regenerasi. Jadi walau raksasa iblis diberi kekuatan keabadian oleh Im Sama, tapi dengan Busheshaku Haki yang terfokus, Zoro dan Sanji bisa melukai mereka dan tidak bisa diregenerasi. Zoro dan Sanji tahu soal teknik ini dari Squall Pergaban beberapa waktu yang lalu. Berhubung keduanya sudah bisa langsung mempraktekannya dengan baik dalam pertarungan sungguhan, maka jelas bahwa mereka berdua sangat cepat untuk belajar jurus atau teknik bertarung. Namun meski Dory dan Brogy terluka akibat serangan dari Zoro dan Sanji, dua raksasa legendaris itu tentu masih belum kalah. Dalam mode normal saja, kita tahu bahwa mereka berdua sangat tangguh. Apalagi sekarang dalam mode iblis, jelas keduanya menjadi semakin kuat. Dory dan Brogy pun membalas Zoro dan Sanji dengan serangan beruntun yang mengakibatkan kerusakan di lingkungan sekitar. Tapi dengan cepat, Zoro dan Sanji berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu mereka segera melancarkan serangan balik. Sanji menendang dengan teknik Hell Memories dalam mode Ifrit Jambe. Lalu Zoro memakai tebasan tornado yang bernama Tatsumaki. Tentu kedua serangan itu pun dilapisi dengan Busheshaku Haki yang terfokus agar bisa memberi dampak di tubuh raksasa iblis. Dory dan Brogy terhempas akibat serangan itu, sehingga para prajurit raksasa yang menyaksikan pertarungan tersebut langsung menjadi tercengang. Mereka bilang dua manusia yang sedang melawan Dory dan Brogy itu memiliki kekuatan bagaikan monster. Salah seorang dari mereka yang tahu soal Zoro dan Sanji pun menjelaskan bahwa dua orang itu adalah kru terkuat dalam kelompok Yonko Luffy, yang mana bounty kedua orang itu masing-masing di atas 1 miliar berry. Mereka pun akhirnya paham, pantas saja kedua orang itu sangat kuat bagaikan monster, karena mereka berdua adalah kru terkuat dalam kelompok Yonko. Setelah terhempas karena serangan tadi, Dory dan Brogy pun kembali berdiri. Kali ini mereka tampak memperlihatkan ekspresi lebih marah dari sebelumnya. Hal itu membuat keduanya mengeluarkan aura mengerikan yang membuat para prajurit raksasa di sekitar sana menjadi merasa takut. Namun Zoro dan Sanji yang berhadapan dengan mereka sama sekali tidak gentar. Dengan santai, Sanji berkata aura Dory dan Brogy menjadi berbeda mungkin karena mereka marah. Zoro pun bilang kalau begitu dia dan Sanji harus bertarung dengan lebih serius lagi. Sanji menanggapi dengan berkata tak perlu Zoro beritahu pun dia memang akan lebih serius lagi. Lalu Zoro membalas, baguslah kalau begitu, karena bisa repot jika Sanji kalah dan malah merepotkannya. Seperti biasa, di tengah pertarungan pun Zoro dan Sanji memang sering berdebat dan berkelahi satu sama lain. Tiba-tiba Dory dan Brogy mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan Hakoku. Zoro dan Sanji yang bertengkar pun segera fokus kembali. Sanji bilang dia merasakan sesuatu yang sangat besar yang akan datang. Zoro pun setuju dengan itu, maka mereka berdua harus bergerak cepat untuk menyerang terlebih dahulu demi menggagalkan teknik Hakoku yang mengerikan itu. Dalam serangan tersebut, Zoro akan memakai King of Hell, teknik yang dia gunakan untuk mengalahkan King dalam perang Wano Kuni. Sedangkan Sanji, dia akan memakai teknik tendangan kuat yang dia gunakan untuk mengalahkan Queen. Mereka berdua terlihat sangat
serius untuk menggagalkan serangan Hakoku itu. Perlu admin Taro-kun ingatkan bahwa teknik Hakoku itu adalah teknik serangan yang berskala sangat besar. Jadi ini bukan hanya tentang Zoro dan Sanji saja. Jika serangan Hakoku dipakai di sana dalam mode iblis Dori dan Brogy, maka serangan itu akan menimbulkan dampak yang sangat masif terhadap lingkungan sekitar, sehingga banyak korban akan berjatuhan. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Zoro dan Sanji harus segera menggagalkan serangan Hakoku dari Dori dan Brogy dalam mode iblis itu. Berpindah ke tempat lain di area sekolah Walrus, kelanjutan pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama akhirnya diperlihatkan. Luffy dan Loki menyerang secara bersamaan, tapi Im Sama yang merasuki tubuh Gunko bergerak cepat untuk menghindar. Setelah itu, dia mengeluarkan buku sihir yang sama seperti dalam 2 chapter yang lalu. Buku sihir itu pun melayang di udara, dan Im Sama menarik senapan keluar dari sana. Dia lalu melancarkan tembakan beruntun ke arah Luffy dan Loki memakai senapan itu. Dengan kecepatan tinggi dalam mode Gear 5, Luffy memantul-mantul di udara untuk menghindari serangan Im Sama. Sedangkan Loki, dia memukul semua peluru yang terarah kepadanya memakai palu Ragnir. Setelah itu, Loki menciptakan serangan petir yang terarah kepada Im Sama. Tapi Im Sama mengeluarkan perisai yang bisa menangkis petir dari buku sihirnya itu. Tanpa menunggu waktu lama, Luffy pun melancarkan teknik tinju yang sangat kuat. Namun sayap Im Sama membesar dan menangkis tinju dari Luffy itu. Dari sayap Im Sama itu pun terpancar haki yang sangat kuat, sehingga Luffy tidak bisa mengubah sayap tersebut menjadi elastis. Padahal biasanya Luffy bisa mengubah tubuh musuh yang terkena serangannya menjadi elastis. Namun hal ini tampaknya tidak bisa dipakai kepada Im Sama, karena haki yang dia miliki terlalu kuat jauh di atas Luffy. Sayap Im Sama itu juga terbilang sangat keras, sehingga tangan Luffy yang memukul sayap itu pun menjadi sangat kesakitan. Jadi efek elastisitas dari Luffy itu tidak akan bisa mempengaruhi tubuh seseorang yang hakinya jauh di atas Luffy. Mungkin jika perbandingan kekuatannya hanya sedikit di atas Luffy saja, maka musuh itu akan masih terkena dampak elastisitasnya. Tapi berhubung haki dari Im Sama ini memang jauh di atas Luffy, maka elastisitas Luffy tidak berpengaruh sama sekali. Saat Luffy masih kesakitan, Loki menerjang ke arah Im Sama untuk melancarkan serangan langsung dengan palu Ragnir. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu pun menyambut Loki memakai teknik tusukan dari trisulanya. Hal ini membuat palu Ragnir Loki dan trisula Im Sama saling beradu di sana, menghasilkan dampak besar di area lingkungan sekitar. Meski awalnya terlihat imbang, tapi pada akhirnya serangan dari Im Sama lebih kuat, sehingga Loki bersama palu Ragnir harus terlempar dengan cukup jauh. Hal ini sangat luar biasa karena seperti yang kita tahu, perbedaan ukuran palu Ragnir Loki dengan trisula Im Sama terbilang sangat jauh. Palu Ragnir milik Loki jauh lebih besar dari trisula Im Sama, tapi rupanya palu itu tetap kalah dalam adu serangannya dengan senjata Im Sama. Tak sampai di sana saja, dari kejauhan Im Sama pun mengarahkan trisulanya ke arah Loki yang sedang terjatuh. Lalu dari ujung trisula itu muncul lingkaran sihir yang mengeluarkan semacam meriam. Teknik itu sama seperti yang dia perlihatkan dalam 2 chapter lalu. Luffy pun di sana segera bergegas maju ke depan Loki. Dia lalu mengubah tanah menjadi karet, kemudian tanah itu ditarik tinggi untuk membentuk semacam tameng. Jadi meriam-meriam dari Im Sama itu mengenai tameng karet tersebut dan terpantul kembali ke arah Im Sama. Loki yang dilindungi oleh Luffy bukannya berterima kasih, tapi dia malah marah-marah karena menganggap Luffy melakukan hal yang tidak perlu. Tanpa peduli pada kekesalan Loki, Luffy segera berubah menjadi wujud raksasa, lalu menangkap dan melempar Im Sama dengan tangannya. Meski sudah dilempar, Im Sama bisa terbang dengan sangat cepat untuk kembali ke area pertarungan. Lalu dia melancarkan teknik serangan kuat memakai trisulanya ke arah Luffy. Untung saja si topi jerami itu segera mengembalikan ukuran tubuhnya menjadi ukuran normal, sehingga serangan Im Sama itu kini menjadi meleset. Serangan tersebut ke arah tanah dan menghasilkan kehancuran yang sangat besar. Jadi memang sangat berbahaya jika tadi serangan itu sampai mengenai Luffy. Loki yang sebelumnya terjatuh pun kini bangkit kembali lalu menyerang Im Sama dengan rentetan petir dari palu Ragnir. Sayangnya Im Sama mampu bergerak dengan sangat cepat dan gesit, sehingga serangan Loki itu tidak ada yang kena sama sekali, justru hanya menimbulkan kerusakan di area pertarungan saja. Tidak sampai di situ, admin Taro-kun melihat ada combo serangan yang cukup unik dalam pertarungan ini. Ketika tadi petir dari Loki meleset, Luffy menangkap salah satu petir dari Loki itu, lalu dia melemparkannya tepat ke arah Im Sama. Seperti yang kita tahu, dalam mode Gear 5, Luffy memang mempunyai kemampuan untuk menangkap petir seperti yang diperlihatkan di perang Onigashima kemarin. Di sini Loki yang melihat Luffy bisa melakukan itu pun langsung merasa terkejut. Namun walau Im Sama terkena petir yang dilempar oleh Luffy itu, tapi dia bisa bertahan dengan memakai sayapnya untuk melindungi diri. Luffy pun berkata, tampaknya orang ini adalah musuh terkuat yang pernah dia hadapi, jauh lebih kuat daripada Kaido yang dia hadapi di Pulau Onigashima kemarin.
Meski Luffy merasa bahwa Im Sama sangat kuat, tapi Luffy tidak kehabisan akal. Dia mulai memakai kekuatan imajinasinya untuk mengeluarkan benda dari dalam dimensi fantasi Nika itu. Sebelumnya, Luffy hanya memakai kemampuan ini untuk mengeluarkan benda-benda sepele seperti kacamata, helm baseball, dan pemukul baseball. Namun sekarang yang Luffy keluarkan adalah bola meriam yang sangat besar. Dia pun melemparkan bola meriam itu ke arah Im Sama. Memang Im Sama bisa menangani serangan itu memakai Trisula miliknya, tapi Im Sama bicara sendiri dengan berkata bahwa rupanya level penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika telah semakin berkembang. Jika Luffy sudah bisa mengeluarkan berbagai macam benda seperti bola meriam itu, maka tak lama lagi Luffy akan bisa mengeluarkan semakin banyak hal dari imajinasinya itu, sama seperti Im Sama yang bisa mengeluarkan banyak hal dari buku sihir miliknya. Jadi memang bisa dibilang kekuatan Nika dan Im Sama ini benar-benar sangat mirip. Setelah itu diperlihatkan kilas balik di mana Im Sama melawan Joy Boy dalam abad kekosongan dulu. Saat itu Joy Boy menggunakan berbagai teknik hebat dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Benda dan peralatan yang muncul dari dimensi fantasi Nika pun sangat bervariasi dan sangat efektif, sehingga dalam pertarungan itu Im Sama menjadi cukup terdesak. Kemudian Im Sama mulai berubah ke dalam wujud iblis yang sangat besar, mirip seperti yang kita lihat dalam mural Elbaf. Ini adalah hal yang sangat menarik, tapi sayangnya kilas balik pertarungan Im Sama melawan Joy Boy pada masa lalu itu hanya sampai di sana saja, dan semuanya pun hanya ditampilkan berupa siluet saja. Kembali ke masa kini, Im Sama bilang dia harus segera menghentikan Luffy sebelum penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika menjadi semakin berkembang lagi. Jika penguasaan Luffy terhadap kemampuan itu semakin berkembang bahkan menjadi sempurna, maka Im Sama akan menjadi kesulitan untuk melawannya. Sekarang ini, Im Sama masih terbilang mudah dalam melawan Luffy. Padahal Im Sama di sini hanya menggunakan 10% dari kekuatannya saja, sebab dia merasuki tubuh Gunko yang hanya bisa menampung 10% dari kekuatan Im Sama. Mumpung tantangannya masih semudah ini, maka Im Sama memutuskan untuk segera menghabisi Luffy sekarang juga. Jika Luffy sudah mencapai level kekuatan yang sama seperti Joy Boy pada masa lalu, maka Im Sama harus benar-benar serius. Sebab dulu saat melawan Joy Boy juga, Im Sama sampai harus berubah ke dalam wujud iblis sempurnanya, yang mana berarti itu adalah 100% dari kekuatan Im Sama. Jadi memang ancaman dari Luffy sang pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika pada masa ini harus segera diakhiri secepat mungkin. Melihat Im Sama yang sedang berpikir, Luffy dan Loki langsung menerjang ke arah Im Sama. Begitu juga dengan Im Sama yang sudah fokus, siap menyambut serangan dari mereka berdua. Karena keadaan sedang sangat kacau dan semuanya sedang sibuk bertarung, tanpa disadari dari kejauhan, ada seorang manusia misterius yang memotret pertarungan itu. Dia mengambil gambar adegan Im Sama yang sedang saling serang melawan Luffy dan Loki. Memang masih belum jelas siapa orang ini, tapi admin Terakhir menduga bahwa dia adalah satu jurnalis milik Morgan. Setelah tahu bahwa bajak laut topi jerami mendatangi Elbaf, jurnalis itu nekat datang ke sana juga, karena dia yakin dimanapun Luffy dan kawan-kawan berada, hal besar pasti akan terjadi di sana. Dugaannya itu memang benar, sehingga sekarang dia mendapat kesempatan emas untuk memotret adegan langka tersebut. Bila foto adu serangan antara Luffy dan Loki melawan Im Sama itu dikirim kepada Morgans untuk dijadikan berita utama, maka jelas bahwa dunia akan menjadi berguncang. Sekali lagi, Morgans mendapat keuntungan besar dari insiden yang dilakukan oleh Luffy. Bagi Morgans, Luffy ini adalah pundi-pundi uang, karena berita soal aksi si topi jerami itu selalu menghebohkan dunia yang membuat korannya semakin laris. Semakin laris koran yang dia cetak, maka itu juga akan semakin memperkaya bos dari koran World Economic tersebut. Namun jurnalis Morgans itu harus segera bergegas, karena jika Im Sama mengetahui ada orang yang memotretnya, orang itu pasti akan langsung dihabisi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1152. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.